Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tamrin dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis dan perbandingan bentuk evaluasi dalam pendidikan formal dan non-formal. Baik, di sini ada anggota tim 1. Yang pertama ada Aditya Wisnu dengan NIM 01, kemudian saya sendiri, Rio Tridardani dengan NIM 67, yang ketiga ada Sofi Kahlila dengan NIM 75, dan yang terakhir ada Tanaya Nabila Fatma dengan NIM 77. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tiga subbahasan. Yang pertama yaitu analisis bentuk evaluasi di lembaga formal, yang kemarin kita mengambil salah satu sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Wonogiri, yaitu SMK Negeri 2 Wonogiri. Nah, untuk bentuk instrumen evaluasi yang ditinjau di sini, yaitu soal penilaian sumatif dalam bentuk soal ulangan akhir semester berbasis komputer untuk mata pelajaran APLPIG atau aplikasi perangkat lunak dan perancangan. Kemudian topik yang kedua yaitu analisis bentuk evaluasi di lembaga non-formal, yaitu lembaga sertifikasi profesi BLK. Nah, untuk bentuk instrumen evaluasi yang ditinjau di sini, yaitu tes ujian tertulis dalam bentuk soal ulangan harian untuk mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior. Dan topik terakhir yaitu perbandingan bentuk instrumen evaluasi antara SMK Negeri 2 Wonogiri dengan lembaga sertifikasi profesi yang ada di BLK. Sebelum masuk ke pembahasan utama, teman-teman, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari evaluasi sendiri. Oke, jadi evaluasi berfungsi sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran, atau biasa disebut juga dengan evaluasi formatif. Kemudian, umpan balik bagi siswa pada akhir suatu program ataupun semester, biasa disebut dengan evaluasi sumatif. Jadi, untuk jenisnya dari evaluasi sendiri terbagi menjadi dua ya teman-teman, evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis bentuk evaluasi atau tes pada jurnal implementasi aplikasi ujian komputer based test atau CBT di SMK Negeri 2 Wonogiri. Jadi, untuk CBT sendiri merupakan web yang mempermudah pembuatan soal, kuis, atau tes secara online. Penggunaan web ini dalam pembuatan soal sangatlah mudah dan tidak perlu memerlukan kemampuan bahasa pemrograman yang sulit untuk mengoperasikannya. Jadi untuk bentuk evaluasi yang ada di SMK Negeri 2 Wonogiri sudah menggunakan komputer based test ya teman-teman. Jadi sudah tidak menggunakan tes tertulis lagi, tapi di sini basisnya menggunakan komputer ataupun menyesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Gitu. Baik, untuk selanjutnya analisis bentuk evaluasi atau tes pada jurnal implementasi aplikasi ujian komputer based test CBT di SMK Negeri 2 Wonogiri. Tes komputer based test atau CBT adalah tes dengan menggunakan komputer melalui akses internet atau intranet dengan penyekoran yang dilakukan secara otomatis oleh komputer. CBT memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu keautentikan peserta tes, yang kedua bank soal, yang ketiga adalah sistem komputer based test. Tiga hal tersebut yang harus disiapkan benar-benar oleh eh, operator sekolah, oleh guru, untuk menunjang berlangsungnya CBT tes agar berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun, termasuk server internet atau aplikasi yang digunakan. Model tes dilakukan dengan sistem terpusat sehingga diperlukan staf atau teknisi yang terlatih untuk mengawasi jalannya tes yang sedang berlangsung. Untuk tes CBT itu biasanya ada operator yang standby di ruang ujian untuk
memantau server atau memantau, eee, jaringan agar jaringan atau server tetap berjalan dengan baik selama berjalannya tes. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Wonogiri, sejak 2019 SMK Negeri 2 Wonogiri mengimplementasikan CBT untuk, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Pelaksanaannya CBT, dilakukan melalui 2 sarana yaitu dengan gawai siswa dan komputer milik sekolah. Untuk siswa yang tidak memiliki gawai atau perangkat tidak mendukung, maka dipersilakan menggunakan komputer yang sudah disediakan oleh sekolah. Setiap sistem dari evaluasi memiliki dampak positif dan negatif. Berikut adalah dampak positif yang ditimbulkan, dari penilaian evaluasi yang dilakukan oleh SMK Negeri 2 Wonogiri. Yang pertama itu modernisasi dengan menggunakan aplikasi CBT, menjadikan siswa dan guru mampu beradaptasi dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, efisiensi waktu penggunaan aplikasi CBT lebih efisien dalam segi efisiensi waktu karena saat proses pengerjaan siswa lebih dimudahkan dalam memilih jawaban dalam bentuk digital tanpa perlu melakukan rangkaian kegiatan yang rumit seperti, mengisi biodata, terus, menuliskan jawaban dengan pensil, menghitung, yang sangat sebenarnya yang sangat, membuat siswa kerepotan, nanti harus mengumpulkan lembar jawab, guru harus membagikan soal, lembar jawab, dan sebagainya. Terus efisiensi biaya peralatan aplikasi yang besar itu hanya ada di awal, namun ke depannya mampu menjadi aset sehingga pihak manajemen hanya perlu me-maintenance, dan mengatur tanpa perlu membeli peralatan baru. Kalau kita, menggunakan paper base, kemungkinan setiap pelaksanaan harus mengeluarkan uang yang jumlahnya yang tidak sedikit. Nah itu, bisa dialihkan untuk me-maintenance atau merawat peralatan CBT, untuk tes CBT itu. Baik, tak lengkap rasanya apabila ada dampak positif, tidak ada dampak negatif. Berikut adalah dampak negatif atau hambatan yang terjadi, ketika pelaksanaan tes CBT. Yang pertama yaitu masih lemahnya kompetensi guru, khususnya, dalam proses pembuatan soal yang akan dipublish pada aplikasi CBT. Format soal yang berbeda, seperti pada umumnya membuat para guru cukup kerepotan, terutama pada guru-guru senior yang sudah lanjut usia, begitu. Terus untuk selanjutnya, fasilitas yang belum layak seutuhnya. Setelah penelitian dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwasanya fasilitas untuk menunjang kegiatan ini masih belum memadai secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan sekolah dalam memfasilitasi komputer yang unitnya sedikit dan juga smartphone siswa yang beberapa tidak support untuk mengunduh aplikasi CBT tersebut. Berikut adalah contoh instrumen dari, salah satu soal yang, diabadikan, yaitu, mengenai mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung, untuk jurusan DPIB kelas 11 SMK Negeri 2 Wonogiri. Ada soal dan ada pilihan jawaban, di mana di sebelah itu, ada pilihan nomor soal, yang mana memudahkan siswa untuk memilih soal mana yang belum dikerjakan, dan mana yang masih ragu karena ada tandanya sendiri untuk, soal yang belum dijawab dan soal yang, belum siap untuk dikirim. Nah, istilahnya masih ragu-ragu begitu. Ada waktunya juga untuk menandakan pelaksanaan ujian dan ketika sistem
waktu sudah selesai, otomatis ujian juga akan tertutup, siswa sudah tidak dapat mengerjakan soal kembali. Itu adalah salah satu kelebihan dari CBT, di mana sangat efisien waktu dan sangat tepat waktu begitu. Untuk selanjutnya, di sini ada analisis bentuk evaluasi atau tes keahlian desain grafis pada lembaga sertifikasi profesi BLK Surakarta. Sertifikasi profesi merupakan proses pengakuan atas kompetensi seseorang dalam suatu bidang tertentu. Dengan mempunyai sertifikat profesi, biasanya pekerja akan lebih profesional sehingga kesalahan bekerja akan lebih jarang ditemui. Berikut adalah bentuk evaluasi tes keahlian desain grafis Lembaga Sertifikasi Profesi BLK Surakarta. Yang pertama yaitu tes keahlian menggunakan beberapa sistem untuk mengadakan evaluasi. LSP BLK Surakarta terdapat dua model evaluasi untuk mengukur keahlian dari siswanya. Yang kedua, tes yang digunakan yaitu tes teori yang berisikan soal-soal basic mengenai teori yang sudah diberikan. Tujuan dari diadakannya tes teori yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap teori sebelum menginjak pada praktik. Lalu yang ketiga adalah setelah tes teori dilakukan, selanjutnya tes keahlian dengan membuat desain dengan ketentuan indikator yang sudah ditentukan oleh asesor. Nah, selanjutnya ada dampak dari tes teori. Untuk yang positif, yang pertama adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan penulisan siswa. Lalu untuk dampak tes teori yang negatif, yang pertama yaitu memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa dan menilai, lalu yang kedua bisa subjektif dalam penilaiannya, dan yang ketiga sulit untuk mengukur kemampuan siswa secara keseluruhan. Untuk berikutnya, di sini ada dampak tes praktek. Nah, untuk yang positifnya sendiri, yang pertama adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan. Lalu yang kedua, membantu siswa untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa secara objektif. Lalu untuk dampak tes praktek negatif, yang pertama adalah dapat menyebabkan stres dan kecemasan bagi siswa. Yang kedua, tidak selalu dapat mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, memerlukan persiapan yang matang dari guru. Nah, lalu di sini ada contoh instrumen dari lembaga pendidikan non-formal, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi BLK Surakarta. Nah, ini berupa asesmen mandiri. Di sini ada panduan asesmen mandirinya, lalu ada tinjauan oleh pelatih atau asesor. Berikut ini adalah contoh instrumen dari lembaga non-formal yaitu BLK Surakarta. Selanjutnya ada perbandingan bentuk instrumen evaluasi SMK 2 Wonogiri dengan lembaga sertifikasi profesi BLK. Dalam keseluruhan, sertifikasi profesi dan CBT keduanya merupakan bentuk evaluasi yang berbeda dengan tujuan dan metode yang spesifik. Sertifikasi profesi lebih fokus pada pengakuan kompetensi dalam bidang tertentu, sedangkan CBT lebih serbaguna dalam penggunaannya untuk berbagai jenis evaluasi, termasuk sertifikasi profesi. Dilihat dari tujuan evaluasinya, sertifikasi profesi bertujuan untuk mengakui dan mengukur kompetensi seseorang dalam bidang tertentu. Fokusnya adalah pada pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan profesi yang bersangkutan. Sedangkan CBT bertujuan untuk mengukur pemahaman atau pengetahuan seseorang dalam suatu subjek atau topik tertentu. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk sertifikasi profesi, pendidikan, atau penilaian secara umum. Nah, dilihat dari kemudahan penggunaannya, sertifikasi profesi prosesnya mungkin melibatkan ujian tertulis, ujian praktik, atau kombinasi keduanya. Kadang-kadang memerlukan persiapan yang intensif dan cenderung bersifat formal, sedangkan CBT menyediakan platform yang lebih mudah digunakan untuk pembuatan dan administrasi tes secara online. Pengguna tidak perlu memiliki kemampuan pemrograman yang sulit sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Dilihat dari pengukuran kesalahannya,
Sertifikasi profesi dengan memiliki sertifikasi diharapkan kesalahan dalam pekerjaan akan lebih jarang terjadi karena adanya standar kompetensi yang telah diakui. Sedangkan CBT tergantung pada kualitas instrumen evaluasi yang dibuat. Meskipun CBT membantu mengukur pengetahuan atau pemahaman, tidak ada jaminan bahwa kesalahan dalam pekerjaan akan lebih jarang terjadi hanya karena penggunaan CBT dalam pembuatan soal. Kemungkinan kesalahan sertifikasi profesi yaitu kesalahan dalam evaluasi mungkin terjadi jika standar kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan aktual dalam praktik profesi. Sedangkan CBT, kemungkinan kesalahan terjadi tergantung pada desain instrumen evaluasi dan kualitas pertanyaan yang disusun. Namun dengan pengawasan yang lebih baik, penyusunan dan administrasi tes kesalahan dapat diminimalkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.